Halo, namaku Deborah. Dan 1 tahun lalu kami menemukan kamera tersembunyi di dalam ruang ganti perempuan. Aku tidak percaya untuk apa kamera itu. Aku ingat ada banyak perubahan waktu aku naik kelas dari SMP ke SMA. Setelah lulus SMP, aku masih merasa seperti anak kecil. Tapi sepanjang musim panas, badanku berubah. Tubuhku mulai berkembang, dan aku melihat diriku sebagai wanita. Ini terjadi di sebagian besar perempuan. Semenit yang lalu kami ngobrol tentang acara TV, semenit kemudian kami sudah bercanda dengan anak laki-laki membayangkan apakah orang yang kami suka akan mengajak kami kencan. Anehnya, orang lain juga mulai melihat kami seperti ini. Ini yang mengarahkan aku pada pengalaman terburuk yang pernah terjadi dalam hidupku. Di tengah semester, anak laki-laki mulai bermain hal bodoh di antara mereka. Setiap anak-anak perempuan sedang ganti baju di ruang ganti, salah satu dari mereka akan menerjang masuk berlagak seakan tersesat. Kami semua tahu apa yang sedang mereka lakukan dan itu menjijikan. Ya, tidak selalu sih. Karena aku suka sekali sama Emmet, anak paling keren di sekolah. Suara dia yang berat bisa membuat hati kamu meleleh. Aku belum pernah berbicara dengannya. Hingga suatu hari, ketika semua perempuan sedang ganti baju, dia masuk. Dia melihat sekeliling dan kami saling tatap mata. Aku sedang setengah telanjang berdiri di depan lokerku. Dia menatap ke arahku dan tersenyum. Aku tersipu malu. Tepat saat itu guru olahraga kami masuk penuh amarah. Dia sangat protektif terhadap kami para perempuan, sehingga waktu dia melihat Emmet, dia langsung naik darah. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Dia langsung kabur saat itu juga. Kami hanya tertawa, tapi rasanya tenang saat tahu ada orang di sisi kami. Kami tahu guru olahraga kami sedang melalui banyak masalah dalam hidupnya. Istrinya meninggalkan dia beberapa bulan lalu, dan istrinya mendapat hak asuh penuh untuk anak-anak mereka. Mungkin karena itu dia kangen pada anak-anak perempuannya. Atau itu yang awalnya kami kira. Apa yang terjadi selanjutnya bikin aku mempertanyakan segalanya. Semua itu terbongkar di minggu depan. Sebelum jam pelajaran olahraga, Emmet berjalan ke arahku dan berkata, "Bolos kelas bareng yuk." Aku mencium bau kolon dia yang kuat. Aku tidak bisa berpikir dengan benar. "Oke, sebentar ya." Aku sedang berjalan ke arah ruang guru ketika sahabatku Claire menghentikanku. Dia terlihat marah dan dia berbisik, "Jangan pergi dengan dia. Dia akan memanfaatkan kamu. Jangan jadi perempuan murahan, oke?" Ada yang aneh dengan nada bicaranya. "Kamu cemburu?" Aku bertanya. Dan aku melihat wajahnya berubah menjadi kesal. "Ya sudah, terserah kamu saja. Tapi jangan menangis ke aku waktu seisi sekolah bilang kamu perempuan gampangan." Aku sangat kaget. Aku berpikir sesaat untuk memilih, biarlah. Aku membuka pintu ruang guru untuk izin tidak ikut kelas. Tapi aku melihat sesuatu yang janggal. Wajah guruku terlihat memerah. Dia berdiri dari kursinya, menutup laptop dan berteriak ke arahku. "Mau apa kamu?" Aku hanya gelagapan karena aku tidak pernah melihat dia begitu bingung. Tertangkap basah. Saya baru saja mens. Apa saya boleh izin?" Aku bertanya. Sepertinya Pak Guru sedang berkata iya ketika kami mendengar suara jeritan dari ruang ganti. Kami bergegas ke sana. Semua anak perempuan terlihat sangat malu. Claire berkata bahwa dia ingin mencari angin sehingga dia berjalan untuk membuka jendela. Dia tidak percaya akan apa yang dia lihat. Terdapat sebuah kamera kecil di dekat jendela. Seseorang sedang merekam kami. Jutaan hal terlintas di kepalaku. Anak laki-laki yang iseng. Tapi Claire tidak ingin aku pergi kencan dengan Emmet, jadi mungkin dia menyabotase ini. Lalu reaksi aneh ini dari guruku. Guruku berkata bahwa kami tidak perlu khawatir. Mungkin itu kamera lama yang dipasang waktu ruangan ini masih jadi gudang. Dia akan laporin ini ke pihak berwenang. Gadis-gadis ini sangat terguncang. Lalu aku bertemu Emmet. Kami bertemu di luar dan aku menceritakan semuanya kepada dia. Dia berkata, "Iya, ini pasti kelakuan Pak Guru, dasar tidak tahu diri." Dan dia menyarankan untuk jalan-jalan. Kami naik mobilnya dan pergi ke pantai. Tiba-tiba Claire mulai menghubungiku. Tapi Emmet menatapku dengan matanya yang indah itu sambil berkata, "Matikan saja, ini waktu kita berdua." Pada saat itu aku akan mengiyakan apapun permintaan dia. Kami berhenti di pantai dan mulai berjalan kaki. Kami berada di tempat yang sepi ketika dia mulai mengatakan hal-hal yang begitu manis. "Kamu tidak seperti perempuan lain. Kamu seperti perempuan yang menginspirasi kisah novel." Aku menciumnya dan terus menciumnya. Dia berkata bahwa dia menginginkanku. Dan pada saat itu, ini semua terasa seperti cara paling indah untuk melepaskan keperawananku. Setelah itu, kami berdua sedang duduk berpelukan di pantai ketika dia bertanya padaku apabila aku membawa uang, karena dia ingin minum. Aku memberikan dia $20. Emmet pergi untuk membelikan kami soda dan aku tetap duduk di pantai dengan sebuah senyuman di wajahku, menunggu dirinya. Aku menunggu dan menunggu. Aku pergi ke toko untuk melihat mengapa dia pergi lama sekali, namun dia tidak ada di sana. Begitu juga mobilnya.
Aku menyalakan handphoneku dan jantungku seakan berhenti. Ada 20 panggilan tidak terjawab dari Claire. Aku menghubungi Claire dan dia mulai berteriak. Apa kamu sedang bersama Emmett? Lari! Aku tidak mengerti mengapa dia terdengar gila. Debs, mereka lagi mencari dia. Dia seperti kehabisan nafas, namun setelah beberapa detik aku mengerti apa yang dia maksud. Aku menaruh handphoneku, aku duduk di pinggir jalan dan mulai menangis. Keesokan harinya kami semua tahu apa yang terjadi. Emmett tidak hanya merekam kami, dia juga menyebarkannya pada pria-pria tua mengerikan. Dan aku memberikan dia uang untuk melarikan diri. Mereka menemukannya beberapa hari kemudian di sebuah kota. Dia tinggal bersama teman yang lebih tua. Dia dikeluarkan dari sekolah dan didakwa melakukan tindak pidana. Aku tidak percaya aku memberikan keperawananku kepada seorang kriminal. Dan akhirnya aku sadar mengapa guruku bertindak sangat aneh. Dia sedang berbicara dengan anak-anak perempuannya secara diam-diam untuk memperebutkan hak asuh. Aku merasa begitu bersalah karena semua ini. Aku benar-benar harus belajar untuk tidak menghakimi orang lain hanya dari kesan pertama. Terkadang orang yang menyakitimu adalah orang yang tidak kamu sangka. Dan kadang kamu malah menemukan teman dari tempat yang tidak pernah kamu bayangkan. Suka cerita tadi? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pada channel kami karena ada video baru setiap minggunya.